Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Kemarin atau tadi malam kita udah bahas meridian ya, sebagian kecil dari meridian. Nah, hari ini kita akan mengupas kepada teknik-teknik terapi. Teknik-teknik terapi di dalam TCM atau pengobatan tradisional Cina. Teknik teknik terapi. Apa saja teknik terapinya? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa teknik terapi di dalam TCM itu tidak hanya berkutat kepada akupuntur, tetapi banyak gitu. Di antaranya kita mengenal yang disebut dengan akupuntur. Kita mengenal yang disebut dengan akupresur. Nah, lalu kita kenal dengan yang namanya moxibushi. Nah, nanti akan kita belajar. Nanti kita kenal dengan yang namanya kop atau cupping. Nah, lalu ada nanti yang disebut dengan tapping atau penepukan gitu ya, dan lain-lain. Lalu ada lagi herbal. Nah, ini. Jadi ini adalah berbagai macam tindakan atau teknik terapi yang bisa kita aplikasikan dengan mempelajari TCM. Akupuntur ini apa? Akupuntur ini adalah stimulasi meridian dengan jarum. Ada akupresur, stimulasi meridian dengan pemijatan. Nah, ada moxibushi, stimulasi meridian dengan penghangatan. Lalu kop atau cupping, stimulasi meridian dengan alat kop, alat bantu ya, berupa cup. Nah, lalu tapping, stimulasi meridian dengan penepukan. Lalu yang terakhir adalah herbal, yaitu stimulasi meridian dengan tanaman obat. Nah, ini. Jadi meridian yang semalam udah kita pelajari yang jumlahnya ada 361 titik itu ternyata bisa diapa-apain gitu kan. Bisa dilakukan penusukan jarum, bisa dilakukan pemijatan, bisa dilakukan moxibushi, dihangatkan, kemudian bisa dilakukan kop atau cupping dengan alat kop yang biasa kita pakai gitu kan. Kemudian bisa dengan tapping atau ditepuk-tepuk seperti ini, dan bisa juga dengan diberi herbal. Herbal ini nanti bisa dioles, bisa diminum. Nah, gitu kan. Karena nanti klasifikasi tanaman obat itu nanti ada sifat dan rasa herbal yang mengarah kepada meridian tertentu. Misalnya, mengkonsumsi herbal dengan rasa pedas itu bisa menutrisi paru-paru. Mengkonsumsi herbal dengan rasa asam bisa menutrisi hati. Mengkonsumsi herbal dengan rasa pahit bisa menutrisi jantung dan usus kecil, misalnya seperti itu. Lalu mengkonsumsi herbal dengan rasa manis itu menutrisi limpa dan lambung, serta yang rasanya asin nanti menutrisi ginjal dan kantung kemih. Nah, jadi herbal yang kita konsumsi itu kan ada rasanya ya, ada rasanya. Contoh habatus sauda, rasanya apa habatus sauda? Pedas, pahit gitu kan, dan panas gitu kan rasanya kan. Berarti rasanya pedas tadi itu dia bagus untuk paru-paru, rasa pahitnya bagus untuk jantung. Makanya terkadang satu tanaman obat, satu macam herbal itu bisa untuk berbagai macam keluhan. Herbal dengan rasa asam, tahu rosella antum?
Nggak tahu. Nah, rosella itu tanaman bunga yang warnanya merah, rasanya asem itu. Jadi kalau diseduh dia airnya nanti jadi merah kehitaman gitu, kemudian diminum asemnya bukan main. Itu rosella. Rasa asam di rosella itu bagus untuk liver, gitu kan? Makanya orang yang punya kolesterol minum rosella, insya Allah kolesterolnya turun. Nah, karena herbal itu pun memiliki arah meridiannya masing-masing. Antum keluar misalnya, ketemu tukang sayur, ya kan? Di sana ada pare. Tahu pare antum? Tahu. Tahu kan? Pare rasanya apa? Pahit. Pahit. Rasa pahit di pare itu bagus untuk jantung. Nah, kemudian ketemu lagi di situ misalnya di tukang sayur tadi ada daun-daunan yang rasanya itu mungkin manis gitu ya, seperti daun sawi, daun sendok, itu kan manis rasanya. Nah, itu manisnya itu bagus untuk limpa dan lambung. Jadi setiap tanaman obat itu memiliki arah meridiannya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, ini berkenaan dengan herbal. Adapun akupuntur yang tadi malam sudah kita praktekkan, bahwa akupuntur itu menstimulasi meridian menggunakan jarum. Jarum dengan ukuran-ukuran tertentu. Misal orangnya gemuk, berarti jarumnya nggak cukup yang 1 cun. Kan tadi malam kita praktekkan begitu ya. Jadi pakai ukuran yang lebih dalam lagi. Nah ini. Jadi ada jarum ukuran 1 cun, ada ukuran 1,5 cun. Beda-beda ukurannya. Kapan kita pakai 1 cun, kapan kita pakai 2 cun, atau 1,5 cun, kapan kita pakai ukuran 3 cun, kapan kita pakai 5 cun. Kapan kita pakai, yaitu ketika kita bertemu dengan kasus. Misalnya ketemu orang dengan gemuk sekali, beratnya mungkin 150 kilo, Masya Allah. Maka nggak bisa kita pakai jarum 1 cun, karena kemungkinan besar 80% area tubuhnya itu tebal gitu kan. Paling nggak kita pakai jarum ukuran 2 cun atau 3 cun. Tapi kadang-kala kita ketemu pasien itu yang badannya kecil, kurus gitu kan. Maka kita pakai jarum ukuran 1 cun saja sudah cukup. Maka dari itu kedalaman jarum itu nanti berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Meskipun di buku, di kitab, di aplikasi yang kita kemarin sudah download itu kita bisa temukan bahwa kedalaman titik akupuntur itu sudah ditentukan di situ. Seperti kemarin LI4 0,8 sampai dengan 1 cun kedalamannya kan seperti itu. Nah, jadi ada yang berbeda di sini antara satu orang dengan yang lain. Yang kedua adalah akupressure. Apa yang dimaksud dengan akupressure? Akupressure adalah stimulasi meridian dengan pemijatan. Jadi meridian-meridian di tubuh kita itu kita pijat. Seperti ini dipijat. Ya kan? Terus yang ini dipijat. Ya, berapa menit, Ustaz? Nah, pemijatannya 30 sampai 60 kali putaran. Nah, ini kan dipijat gini ya, muter gini kan searah jarum jam. Nah, di sini. Nah, ini dipijat di sini itu saya pengen sendawa gitu rasanya ya. Angin. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Kemudian di sini. Tuh, gitu. Keluar anginnya. Logikanya gimana? Cuman dipijit tapi keluar gitu kan. Masya Allah. Nah, di sini. Melakukan pemijatan di sini misalnya PC6 ya kan. Titik-titik akupuntur ini kita lakukan pemijatan kalau pasiennya nggak mau pakai jarum atau kita tidak punya jarum, bisa dilakukan pemijatan. Bagaimana keakuratannya atau hasilnya? Sama insya Allah. Insya Allah sama. Bahkan beberapa orang lebih baik dilakukan pemijatan daripada dilakukan penusukan dengan jarum akupuntur. Nah, itu disebut dengan apa? Pemijatan atau akupressure. Jadi kita bisa melakukan akupressure, bisa melakukan akupuntur dengan titik-titik yang sama yang ada di titik-titik meridian ini. Nah, yang ketiga yaitu adalah moksi busi. Saya ambilkan contoh dulu moksanya ya. Bentar.
Nah, saya akan kenalkan antum yaitu moksa. Nah, ini moksa ya. Jadi ini adalah stick moksa namanya. Stick moksa. Stick moksa ini dilakukan untuk terapi moksi busi. Cara pakainya gimana? Batang moksa yang ada di dalam ini dikeluarkan, kemudian dibakar. Nah, ini kan di dalamnya itu isinya begini. Nah, coba pegang satu. Nah, ini namanya moksa. Yang kita pegang sekarang ini adalah moksa asap. Moksa asap. Ini ya. Nah, ini moksa asap yang kita pegang sekarang ini. Terbuat dari daun baru Cina. Nah, ini. Dari apa bahannya? Bahannya adalah daun baru Cina atau Artemisia vulgaris. Nah, ini ya. Nggak tahu cara penulisannya benar apa salah. Nah, ini. Jadi tanaman baru Cina itu dikeringkan, dipadatkan, jadi seperti ini. Ini impor dari Cina. Nah, ini ya, baunya enak nggak? Enak ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghangatkan meridian. Caranya gimana? Caranya yaitu dibakar, kemudian didekatkan ke meridian. Didekatkan, bukan ditempelin, melepuh. Ya. Kalau antum tempelin melepuh, tapi didekatkan aja. Nah, sebagai contoh, kita punya satu batang moksa ini yang udah kepake ya. Nah, ini kita bakar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibakar begini, nanti dia hangat ini, ada sensasi hangatnya. Kayak rokok lah persis. Nah, ini ya. Ada sensasi hangatnya. Nah, hangatnya ini nanti yang digunakan untuk menghangatkan meridian-meridian yang tersumbat tadi. Nah, jadi gini. Dihangatin gini. Ya. Jadi cara pegangnya seperti pegang pulpen, kemudian kita taruh begini. Nah, dihangatkan. Diputar searah jarum jam. Nanti kalau dia sudah terasa panas dan pasiennya udah nggak kuat, diangkat, taruh lagi sampai dia terasa hangat gitu kan. Diulangi 5-7 kali gitu kan. Nah, nah nih, aduh panas gitu ya. Nah, panas pada meridian ini kita kan menghangatkan gini nih. Dia akan masuk ke dalam meridian, membuka sumbatan-sumbatan yang ada pada meridian tersebut. Nah, antum coba pegang. Panas, panas. Di ini tegak lurus. Coba berdiri sini antum. Nah. Ya, ya, ya. Nah, sini. Nah, cara pegangnya begini. Jari antum nih kelingkingnya dikeluarin gini. Buat batas kan. Nah, terus antum hangatkan situ, puter-puter. Sini. Ya. Enak rasanya. Enak. Hangat kan? Ya. Kalau bisa moksanya tegak lurus sini. Nah, gitu. Yang paling bagus posisinya tegak lurus dia. Kalau udah panas, angkat. Taruh lagi. Berarti harus putar ke kanan ya? Iya. Kanan. Bisa dilakukan di punggung, bisa di perut, bisa di paha, bisa di kaki, telapak tangan, di mana aja boleh. Yang penting bukan area selangkangan. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian ketiak nggak boleh, selangkangan tidak boleh, pusar tidak boleh, ya kan?
kemudian wajah juga nggak boleh. Itu enak ya, pegang aja coba, dipakai gitu kan. Nanti kan dia ada abunya tuh, abunya antum buang ke sini kayak orang rokok. Nah itu kayak rokok. Itu moksa. Bisa nggak bawa ini di pesawat? Bisa lah. Bisa ya. Nanti apa ya? Nah kayak rokok dia kan. Nah dimatiin. Kalau matiin itu dikasih air, kasih air biar mati dia. Dikit aja, dikit sih, nanti dia mati kan. Oke. Nah itu disebut dengan moksibusi. Ada yang tanpa asap. Tanpa asap itu ini. Oh gitu. Nah kalau itu kan ada asapnya. Ini tanpa asap, nggak ada asapnya dia. Jadi kalau antum bakar, dia nggak ada asapnya, tapi tetap nyala, tetap merah dan panas. Lebih aman, lebih disukai orang biasanya. Itu kan, kalau ini kan dia ada asapnya tuh. Nanti kadang kalau antum di apartemen dikira apa gitu kan, dikira ngerokok atau pakai apa. Nah tapi ini nanti nggak ada asapnya. Antum bisa pakai ini tanpa asap. Nah, jadi tetap dibakar sama, fungsinya sama, menghangatkan meridian. Bahkan yang tanpa asap itu dia lebih panas lagi daripada yang pakai asap. Nah itu. Jadi ini adalah terapi moksibusi, menghangatkan meridian. Lalu ada terapi kop yang sudah antum sering praktekkan, yaitu menstimulasi meridian menggunakan cupping gitu kan, menggunakan alat kop. Nah ini Berarti kayak gini ya. Berarti kalau dia sakit jantung, dia di jalur jantung. betul. Misalnya dia gangguannya paru-paru, maka antum moksa di jalur paru-paru. Akan tetapi ada masa ataupun ada waktu-waktu kapan orang itu boleh dimoksa, kapan tidak boleh dimoksa. Yang nanti setelah ini akan kita pelajari insya Allah. Nah ini ya, sekarang kop, terapi kop. Ya di kop keluarkan darah atau di kop pakai api gitu. Udah pernah belajar belum kop api? Belum. Nah besok insya Allah itu ya kita belajar. Lalu terapi tapping atau penepukan. Penepukan ini adalah terapi yang dilakukan dengan cara apa? Menepuk-nepuk meridian. Kemarin udah kita praktekkan. Nah ini meridian kita ditepuk-tepuk. Kalau bahasa sini kepret namanya. Dikepret. Nah, sampai terasa panas dan berwarna merah, kemerahan. Nah, gini nih. Semua meridian bisa kita lakukan tapping. Nah, sendawa lagi tuh, angin. Nah, keluar lagi. Gitu kan? Paru-paru misalnya, nih kita tapping seperti ini bisa. Nah, bisa kita lakukan penepukan pada meridian manapun selama itu bukan area yang berbahaya gitu ya. Nah, ini jadi bisa di tapping. Bahkan kalau kita mau bikin teknik baru dicubit misalnya, bisa nggak kira-kira? Ya bisa. Misalnya meridian ini kita cubit-cubit gini gitu. Ini ya, bisa kita lakukan. Nah, dicubit-cubit gitu. Bisa kita lakukan teknik-teknik seperti itu. Dan yang terakhir adalah herbal. Jadi ini adalah beberapa teknik dalam melakukan stimulasi pada meridian. Jadi akupuntur, akupressure, moksibusi, kop atau cupping, lalu tapping dan herbal. Semuanya bisa kita lakukan asalkan kita memahami meridian dulu. Jadi kita tahu meridian, kita paham meridian, maka insya Allah itu bisa kita lakukan. Ini kop sendiri gitu ya. Terapi kop itu nanti ada beberapa macam. Terapi kop itu ada yang disebut dengan wet cupping, ada yang disebut dengan fire cupping, ada nanti lagi dry cupping. Nah ini ya, ini adalah beberapa macam teknik cupping atau kop gitu ya.
Wet cupping adalah bekam basah, fire cupping adalah bekam api, dry cupping adalah bekam kering. Fungsinya beda-beda. Kalau wet cupping, bekam basah, fungsinya nanti untuk membuang panas dari dalam tubuh, gitu ya. Fire cupping fungsinya untuk membuang dingin. Membuang dingin dari dalam tubuh. Nah, lalu ada dry cupping. Dry cupping ini nanti adalah membuang apa? Angin. Dan menstimulasi otot. Tuh, bekam aja macam-macam ya ternyata. Tuh ya, macam-macam ya. Jadi artinya tidak semua orang boleh dibekam basah. Tidak semua orang boleh dibekam api. Tidak semua orang boleh di dry cupping. Kapan kita menggunakan wet cupping, kapan kita pakai fire cupping, kapan kita pakai dry cupping. Kapan itu? Ya ketika dibutuhkan. Nanti ciri-cirinya kapan orang harus dibekam basah, kapan harus dibekam api, terlihat dari warna lidahnya. Jadi nanti ada orang yang warna lidahnya pucat, ada yang warna lidahnya merah. Nanti kita lihat dari situ. Nah, jadi itu adalah cupping. Moxibusi kalau dulu seperti yang kita pakai ini, kita udah pakai apa namanya, moxa. Tetapi perkembangannya di zaman sekarang, moxibusi itu sudah berkembang. Nggak cuma pakai moxa, tapi bisa pakai apa? Yang ada di ruangan kita itu ada lampu. Oh, itu. Nah, TDP gitu kan. Bisa pakai infrared. Nah, itu dia. Fungsinya untuk mengganti moxibusi pada kasus sindrom dingin. Jadi kalau zaman dulu orang menghangatkan itu cuma pakai ini aja kan. Pakai moxa aja. Pakai moxa. Tapi sekarang karena teknologi sudah berkembang, orang sudah ini apa namanya, melakukan revolusioner ya. Jadi pemikirannya sudah maju. Daripada pakai moxa, bikin alat aja deh yang sifatnya atau fungsinya sama-sama menghangatkan. Maka ada lampu TDP kita itu. Fungsinya sama kurang lebih. Kemudian ada infrared. Nanti pakai infrared, lampu yang warnanya merah. Menggunakan lampu infrared. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, herbal juga berkembang. Herbal berkembang, sangat berkembang gitu ya. Herbal itu benar-benar berkembang. Jadi yang tadinya tanaman obat itu hanya berupa simplicia kering yang direbus misalnya kan, rebusan-rebusan, sekarang sudah berubah menjadi kapsul. Sudah ada ekstrak, sudah ada bentuk cair, sudah ada bentuk nano gitu kan. Jadi benar-benar manfaatnya itu benar-benar luar biasa, di mana semuanya tentunya bagus untuk kemaslahatan umat. Jadi kita tinggal pilih ketika kita ketemu dengan pasien, kita mau pakai teknik yang mana yang mau kita pakai. Apakah teknik akupuntur, akupressure, moxibusi, kop, atau yang lain-lainnya. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah teknik-teknik terapi yang bisa kita terapkan kepada pasien-pasien kita nanti. Jadi seperti itu. Tinggal kita nanti akan melakukan pendalaman terhadap teknik-teknik ini. Jadi gitu, insya Allah.